Michelle. Halo, selamat malam Akfri. Apa kabar hari ini? Kabar baik kah? Baik-baik, agak sibuk juga ya karena Baik. biasalah ngerjain tugas nih pada numpuk tugas. Deadline ya, deadline udah Iya, dekat hari semua. ini, hari ini deadline-nya nih jam 10. Bro. Semangat, semangat. Jangan Oke. sampai drop ya. Iya. Oke, baiklah. Selamat malam buat kita semua yang menonton video ini. Mhm. Adapun video ini dibuat adalah untuk mengampu salah satu mata kuliah psikologi sosial dari Ibu dosen, Ibu Rianda. Kami mengambil dari topik 12 yaitu tentang close relationship atau hubungan yang erat. Dan kasus yang kami bahas di sini adalah tentang Fuji dan Torik Halilintar. Oke, baiklah sebelum kita masuk ke topik utama, izinkan kami memperkenalkan diri dahulu. Nama saya Aktrianel Sipangkar. Dan saya Michael Guafa Manurung. Kami akan memulai topik untuk kasus ini. Oke. Baiklah, untuk poin utamanya adalah tentang hubungan mereka ini. Tapi Iya. sebelum masuk ke situ, kita harus tahu latar belakang mereka dan keluarga mereka. Benar sekali. Yang seperti kita tahu, Torik itu ternyata salah satu anggota keluarga dari Ken Halilintar. Jadi kita harus tahu latar belakang mereka dan latar belakang keluarga mereka ini, Michelle. Yang kita si Torik ini adalah salah satu anggota dari keluarga Gen Halilintar, keluarga yang sangat viral di Indonesia dan sangat sangat penuh pro dan kontra. Benar sekali. Ya, dan juga keluarga dari Torik ini, keluarga Gen Halilintar ya seperti yang kita kenal, bahkan mereka sering muncul di media gitu ya. Bahkan mereka juga pernah Benar, benar. satu keluarga itu buat video yang sempat viral, sempat booming, itu sebuah lagu yang judulnya Ziggy Zaga. Pasti dirimu pernah dengar lah itu. Iya, Iya, bahkan teman-teman saya juga itu pasti benar. pada pada ingat gitu, pada lirik lagunya itu pada hafal, saking boomingnya pada saat itu. Ziggy Zaga, Zaga aja. Zig Zaga, welcome to our family. Nah, itu Oke. mungkin salah satu lagu yang pernah viral pada masanya. Dan seperti yang kita ketahui, ternyata keluarga ini bukan viral semata-mata. Yang saya ketahui, awal mulanya viral itu karena salah satu dari anak mereka yaitu Mhm. Atta Halilintar Mhm. yang pernah lewat di beranda YouTube saya Mhm. awal tahun 2020-an. Awalnya saya iseng melihat kontennya. Ternyata setelah saya lihat lama-kelamaan, ternyata keluarga ini cukup seru juga, Iya. cukup unik juga. Walaupun Bukan walaupun ya hanya walaupun saya lihat-lihat ya kontennya Atta itu kan flexing semua nggak sih? benar, Iya, karena benar. mereka ya Bukan hanya bisa Atta, hampir orang-orang semua kaya adiknya sih. juga. Iya. Sangat-sangat terkenal Wajar, sih itu. wajar. Benar. Karena untuk menarik perhatian para penonton harus ada yang namanya eh, target marketing dengan cara mereka, Pamer-pamer ya, pamer-pamer kekayaan. yes, benar, clickbait yang cukup membuat penonton ingin mengklik videonya. Mhm. Nah, awalnya sih saya tahu di tahun 2020-an. Mhm. Saya scroll lama-lamaan, ternyata akhirnya saya tahu semua tentang keluarga ini. Dari mereka posting di Instagram, di YouTube, bahkan di TikTok. Berarti Kalau dirimu Fujinya sendiri yang Anda ketahui, eh tentang ini ya, tentang keluarga Torik ya. Kalau yang saya ketahui sih dulu saya juga sempat ikutin juga, tapi adiknya Atta sama Torik, Sai ya yang botak-botak itu.
Nah, saya itu sering lihat videonya yang banding-bandingin makanan 100.000 versus makan 1 juta gitu. Kayak nasi goreng 10.000 versus nasi goreng 100.000 gitu. Jadi ya itu sering saya lihat karena cukup menarik perhatian ya ngelihat ngelihat makanan-makanan yang sangat-sangat mahal gitu. Bahkan minuman aja aku aja itu belinya yang mahal gitu. Itu sih yang buat saya ngikutin dan tertarik sama video mereka, dan akhirnya saya jadi juga kenal keluarga mereka sih. Konten yang sangat cukup unik ya, Iya, sangat cukup karena unik. eh, kita yang di kalangan menengah ke bawah tidak bisa merasakan apa yang mereka Iya, rasakan, jadi kita cuma sehingga bisa kita lihat-lihat saja. menyalurkannya lewat video yang mereka buat. Benar sekali. Oke, untuk dari Fujita sendiri, saya awal mula lihat dari konten TikTok ya. Hmm. Dia lewat di FYP saya, tapi saya tidak tahu latar belakang keluarganya bagaimana. Kalau Fuji ya, saya juga sama sih. Tahu awal Fuji itu dari TikTok pastinya karena dia juga TikTokers kan, sekaligus selebgram yang followersnya Benar-benar. banyak. Ya, jadi ya awal mulai boomingnya itu Fuji kalau nggak salah karena ini nggak sih, karena kematian meninggalnya salah satu anggota keluarganya Fuji sendiri. Jadi ya karena Benar, iya ya. ada berita itu, jadi ya disorot keluarganya, dan saya tahu itulah si Fuji itu. Dan juga dia sering juga jadi ini kan, sering di endorse sama kayak makeup apa Benar, benar, segala benar. macam. TikToknya juga Jadi rame. salah satu brand ambassador juga ya. Iya bener. Ternyata kedua pasangan ini memiliki eh, pesona dan follower pengikutnya masing-masing ya, bisa Benar-benar. dibilang, karena merupakan artis yang cukup besar juga. Oke, untuk pembahasan selanjutnya kita akan masuk di sesi awal mula mereka ketemu ini. Bentar dulu Apakah dong, bentar dulu. Kita uh, harusnya bahas ini dulu, gimana mereka mulai deket. Nah, kita kan tadi belum bahas itu nih. Ya, mulai jadi aku tahu dikit nih. Mereka itu uh, pertamanya mulai ya? dijodoh-jodohin. Mereka itu pertamanya mulai diciciin sama netizen. Karena kan kita tahu Hmm, sendiri kalau follower mereka banyak, otomatis ya netizennya banyak gitu. Jadi ya, the power of netizen. iya benar sekali. Jadi diciciin ya. Akhirnya mereka ikut collab gitu. Jadi ketemu, ikut collab, otomatis kan jadi trending kan. Ibaratnya orang Indonesia ini kan sangat-sangat Benar-benar. antusias yang namanya drama-drama percintaan gitu. Apalagi sesama selegram. Betul sekali. Iya, sama-sama terkenal Bukan terus. hanya kalangan orang tua, Iya, benar. tapi semua kalangan sangat menyukai Benar. konten yang seperti itu. Jadi itu jadi salah satu teknik marketing mereka juga sih menurut saya. Nah, jadi awalnya itu mereka dekat Ya. buat konten bareng, lama-lama ya jalin hubungan gitu. Dan sempat saya pernah baca, mereka bukan hanya sekedar berpacaran saja, tetapi eh, mereka sempat terumor sempat ingin bertunangan. Di saya di podcast kakaknya Torik nih, Ata nih yang sama Aurel, Torik pernah bilang kalau mereka itu batal, putusnya itu karena nggak cocok, terus nggak direstuin keluarga gitu. Oh, kalau boleh tahu kenapa tuh? Alasannya karena si keluarga si Torik ini nggak suka dengan gaya berpakaiannya si Fuji, karena kita tahu sendiri ya Fuji ya, pakaiannya cukup terbuka ya, dengan kita tahu dia Iya, iya, iya. beragama Benar-benar. muslim ya gitu, bahkan dia nggak pakai hijab gitu, Iya, sangat ya. sangat bertolak Yang kita belakang dengan tahu, uh, keluarganya Torik. ya, keluarga Gen Halilintar itu Iya sangat bener. agamis ya. Iya. Semua, hampir semua pakaian mereka tertutup. Mm-mm. Mungkin itu salah satu faktor yang menyebabkan perpecahan di antara mereka, karena tidak adanya restu dari
keluarga si Torik Torik. ini. Ya, sedikit sih. Dan juga eh, katanya kita bahas dulu dari awal mereka pacaran ya. Katanya mereka pacaran itu udah pacaran nih, cuman si Fujinya ini belum suka sama Torik. Itu dia pernah ada ngomong di podcastnya Denso atau siapa gitu, dia pernah kasih tahu, pernah cerita kalau seminggu 2 minggunya pas mereka pacaran itu dia belum suka sama Torik gitu. Jadi ya Waduh, si Fuji ini kayak cari-cari masalah terus, jadi problematik gitu supaya diputusin sama si Torik. Tapi karena si Torik ini ya cukup cowok yang effort ya, jadinya si Fuji lama-lama lulu. Jadi mereka jalin hubungan sampai ya hmm, setahun kemarin. tapi menurut saya ini, Hmm, salah satu faktor mereka jadian mungkin ini ya, ya ya. menurut saya Hmm, um, agar nama mereka naik iya daun, iya sehingga benar. pengikut mereka bertambah Hmm, seperti yang Michelle bilang tadi, hmm, karena orang kita Indonesia ini tuh, apalagi dalam percintaan iya tentang benar artis, benar. mungkin mereka mengambil kesempatan itu untuk mengambil para follower dari Hmm, berbagai sosial media seperti TikTok, Instagram, bahkan dari YouTube, iya. sehingga mungkin banyak endorsan yang masuk ke Hmm, mereka, sehingga menambah cuan untuk iya mereka, pasti. mungkin Jadi seperti itu, iya, saya juga setuju walaupun itu sih tidak sama selalu yang statement benar itu. ya. Saya juga setuju karena ya itu yang tadi udah yang namanya sama-sama terkenal, terus nyatu tuh sama drama percintaan yang sangat disukai sama warga plus 62 ini. Jadi otomatis mereka naik lah kan. AdSense juga ngalir terus, endorse juga gitu, sampai terkenal bahkan diundang di acara TV mana-mana hanya gara-gara hubungan mereka gitu. Benar, bahkan bukan hanya diundang, Hmm, di berita dan media sosial mereka ada di mana-mana. iya. Mereka ada di semua platform TV kayaknya. Tapi untuk hubungan mereka ini sudah berpisah ya, Iya, dan udah bisa. seperti yang saya ketahui, ternyata si Torik ini sudah memiliki istri, Bener. sudah berkeluarga. Istrinya siapa? Aku lupa istrinya. Atalaya, kalau nggak Alea, salah. Alea. Nanti kalau Lea, Alia benar-benar. salah bisa. Alia, Alia, Alia. Alia ya, Ya. iya, itulah. Nah, Nah, ini dibahas-bahas tentang Torik dan Alia ya. Aku lihat semalam di Instagram, ternyata si Alia ini udah lahiran loh. Udah lahiran anak pertama. wow, anak Iya. anak Ini nih. dari Torik. Ini ada ininya. Nih, mereka udah Wah, udah ternyata udah lahir anak beneran pertama ya. lahiran ya. Iya. Pas banget dengan topik yang kita bawa. Iya, sangat-sangat pas. Di Ya, kita 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 ucapkan selamat ucapin dulu kepada dong. Heeh. keluarga ini. Hmm, Semoga diberikan Semoga dengan kesehatan. adanya hati ini menjadi rezeki buat keluarga Amin. ini, dan anak yang dilahirkan menjadi rezeki, menjadi anak yang baik, penurut kepada keluarga, orang tua, dan kepada Tuhan. Amin. Amin. Ya. Nah, setelah kita bahas Torik ini sudah menikah, Hmm, kita bahas si Fujinya. benar. Ternyata si Fuji ini setelah putus dari Torik, Hmm, dia masih sering juga muncul di beranda saya, hmm. tapi bukan dengan Pasangan ya. kesendiriannya lagi, tapi sudah dengan cowok yang baru. Hmm, Sempat saya lihat kemarin dia dekat dengan salah satu TikToker dari Malaysia yang namanya si Aisar. hmm, Aisar kan yang ini yang ikut, siapa namanya? yang Aisar yang ikut. Ali Aisar. Aisar, bilang Aisar anjir. Aisar yang Aisar, ikut. oke. Udah aku udah bilang loh, yang Aisar yang Nah, ikut Bayan Combat oke, kan. Aisar ya, ternyata Aisar. Mhm.
Nah, iya benar. yang Itu juga sempat. sempat Iya, booming ya iya benar. si Aisar ini. Dan pada saat itu juga kan Bain Menjadi Combat topik lagi panas. marak-maraknya. Terus juga kedatangan Betul. kedatangan artis ya, bisa dibilang artis dari Malaysia, terus fight sama abangnya Fuji ya. Jadi ya kemarin sempat ada challenge juga Oh, didengar. kebetulan sekali ya. Iya, kalahin abangnya Fuji supaya dapetin Fuji gitu. Sempat ada challenge tuh. Sangat memancing ini ya, Iya, minat dari penonton Indonesia ya. konten-konten yang sangat disukai sama warga Indonesia, percintaan. Dan ternyata yang menang apakah Aisar? Apa Eh, abangnya Fuji? abangnya Fuji itu menang kemarin. Oh, ternyata dia kalah. Tapi walaupun kalah, dia sempat dekat dengan Fuji kan? Iya, mereka tetap ya itulah tadi supaya ya itu yang disukai penonton kan. Benar, 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 Jadi benar. mereka sempat beberapa Nah, kali tag video lah. tidak mm, tidak lama dari mereka berhubungan Aisar dengan Fuji ini, ternyata mereka tidak ada konten bareng lagi nih. Mhm. Dan yang seperti saya lihat kemarin, dia sudah punya pasangan yang baru. Saya lihat-lihat ini Oh, siapa salah itu satu pemain sinetron dari Indonesia, namanya? Feral kalau nggak salah namanya. Feral. Oh, yang Cepat itu ya. yang yang putih-putih itu kah? Putih tinggi, pemain anak jalanan kah? Ya benar. Iya, pemain anak Iya, jalanan iya. ya. Iya, iya. Feral Bramasta. Iya, iya. Nah, di sini di suatu kutipan berita Mhm. saya ada pernah baca, apa alasan utama perpisahan dengan Torik Halilintar? Mhm. Ini jawabannya. Kami memutuskan untuk berpisah karena sudah tidak sejalan lagi dalam banyak hal, terutama soal prioritas hidup dan cara menyikapi hubungan. Meski ada rasa sayang, kami sadar bahwa cinta saja tidak Mhm. cukup. Nah, benar seperti yang kita bahas tadi. Walaupun cintanya sudah besar sedalam samudra, seluas alam semesta, kalau tidak ada restu dari orang tua, Iya, nggak tetap bisa. saja cinta itu rungkat. Tuh. Oke, menyangkut kasus yang kita bahas nih, ini ada materi sih yang juga kita angkat dan bisa kita hubungkan dengan kasus tersebut. Ini tentang namanya selayang pandang. Jadi saya bacain dulu. Suatu hubungan dapat disebut hubungan yang erat bila di dalamnya terdapat saling ketergantungan atau interdependensi yang kuat. Dan semua hubungan yang erat, apakah itu hubungan dengan orang tua, sahabat karib, atau pasangan hidup, memiliki beberapa ciri khas. Yang pertama, ada frekuensi interaksi yang sering untuk waktu yang relatif panjang. Yang kedua, hubungan yang erat melibatkan bermacam-macam bentuk kegiatan maupun peristiwa yang dilakukan bersama-sama. Terus ada saling pengaruh yang kuat mewarnai hubungan kedua orang tersebut. Nah, yang terakhir, memiliki potensi untuk saling membangkitkan emosi yang kuat seperti rasa cemburu, rasa marah, maupun putus asa. Nah, di sini kan ada tadi saya bilang tentang hubungan suatu hubungan dapat disebut hubungan yang erat bila di dalamnya terdapat saling ketergantungan. Nah, jadi bisa kita kaitkan sih dengan kasus yang tadi. Nah, kalau di sini kan dibilang hubungan yang erat harus ada ketergantungan atau interdependensi yang kuat. Nah, dengan kasus Fuji dan Torik kita bisa tahu sendiri kan. Tadi kita juga sempat menduga bahwa mereka ini dekatnya itu hanya untuk cari nama gitu. Bukan emang benar-benar Nah, ingin menjalin hubungan, ya. Jadi mereka mau cari nama doang. Jadi ya bisa dibilang mereka sih itu simbiosis mutualisme ya, saling menguntungkan. Emang nggak ada niat mau ke situ, gitu. Jadi ya ketika nama mereka sudah naik, terus eh, berita tentang mereka itu sudah mulai lama-lama kurang peminat, jadi mereka kelar nih hubungan mereka gitu.
Oh benar. Nah, Sangat cukup kompleks ya penjelasan iya, dari Michelle. dan Untuk sebentar, di sini dibilang ada memiliki potensi untuk saling membangkitkan emosi yang kuat seperti rasa cemburu. ada Nah, bisa kita simpulkan kan dari cerita kita tadi tentang Fuji dan Torik, karena tidak adanya ketergantungan yang kuat karena mereka hanya ingin cari nama aja nih. Kita kan sepakat tadi kan mereka cuman mau kayaknya iya. cuman mau cari nama aja gitu. Nah, jadi karena cuma cari nama aja mereka nggak memiliki emosi yang kuat gitu. Jadi seandainya kalau udah kelar nih, udah naik daun ya udah gitu. Mereka nggak ada rasa cemburu-cemburu, nggak ada rasa marah, nggak ada putus asa karena mereka udah sampai di tujuan mereka yaitu nama mereka naik gitu. Itu sih dari saya. Oke, benar-benar. Oke, sangat cukup kompleks ya penjelasan dari Michelle. Sepertinya sudah tidak ada tambahan lagi. Iya. Baiklah, untuk menutup podcast ini, saya akan baca rangkuman dari topik Wispada. Dalam diskusi tentang hubungan yang erat, kita menjelajahi dasar-dasar ketertarikan pertama yang melibatkan faktor seperti kedekatan geografis, kesamaan nilai-nilai, dan kepribadian, serta kepuasan atas kebutuhan-kebutuhan. Dua model teorik daya tarik, yaitu teori penguat dan teori pertukaran sosial, diuraikan untuk memahami bagaimana reward dan pertukaran mengatur daya tarik interpersonal. Fokus diskusi kemudian beralih pada dua tipe hubungan yang berkembang, yaitu persahabatan dan cinta. Dalam persahabatan, aturan informal memainkan peran penting, dan Greeley dan Henderson mengidentifikasi kriteria-kriteria seperti berbagai kesuksesan dan dukungan emosional dan saling percaya. Konsep cinta dieksplorasi melalui Fusioner Ruben. Tipe-tipe menurut Lee dan model segitiga Steinberg. Tahapan perkembangan cinta dari perkenalan hingga perkembangan komitmen dijelaskan, sementara faktor-faktor yang dapat memengaruhi hubungan atau perpisahan hubungan seperti ketidakseimbangan dan persepsi ketidakseimbangan juga dibahas. Diskusi ini memberikan wawasan mendalam tentang dinamika dan faktor-faktor yang membentuk hubungan yang erat. Bisa disimpulkan dari kasus si Torik dan Fuji ini adalah ternyata cinta itu tidak bisa berjalan dengan baik ketika cinta itu dipaksakan. Seperti yang kita bahas tadi, awal mula mereka mungkin menjadi pasangan dan berpacaran itu karena dari netizen kita yang menjodohkan mereka. Dan seperti yang Michelle bilang tadi, awalnya si Fuji ini dia tidak suka sama si Torik, ya tidak tertarik. Nah, mungkin karena itu juga dia terpaksa gara-gara dorongan netizen, sehingga cinta itu tidak ada sebenarnya karena dipaksa. Oke, baiklah, ada tambahan dari Michelle? Sedikit tambahan dari saya sih tadi, melanjutkan apa yang Anda bilang soal hubungan itu. Tadi kan di kesimpulan tadi Anda ada bahas tentang ini ya, tentang penguatan. Nah, itu bisa termasuk sih jadi salah satu faktor yang kuat agar suatu hubungan itu erat gitu. Jadi faktornya itu bisa jadi faktor eksternal seperti dari keluarga gitu. Jadi itu bisa memperkuat hubungan mereka begitu. Benar-benar. Restu dari orang tua ya. Benar sekali. Ya, baiklah, kesimpulan yang sangat baik. Baiklah, untuk menutup dan mengakhiri video ini, akhir kata kami ucapkan terima kasih.